Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Obat yang manjur pasti dicari banyak orang. Oleh karena itu banyak orang kemudian berlomba-lomba menawarkan obat yang manjur. Bahkan tidak segan menyatakan bahwa obatnya lah yang paling manjur menyembuhkan beraneka macam penyakit. Mulai dari yang ringan sampai yang berat, dan dari yang tidak berbahaya sampai yang menular. Obat yang manjur pasti dicari banyak orang. Oleh karena itu penulis Amsal dengan bijak menyediakannya dan secara terbuka menuliskan resepnya supaya diketahui oleh semua orang. Resep obat yang manjur itu ternyata sangat sederhana, yaitu hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal pasal 17 ayat 22. Sahabat-sahabat Kristus, kita semua tentu setuju bahwa hati yang gembira tidak identik dengan tertawa. Namun jelas tidak bisa dipungkiri bahwa ekspresi kegembiraan yang paling umum adalah tertawa. Oleh karena itu, hati yang gembira nampaknya tidak bisa, atau lebih tepatnya susah dipisahkan dari tertawa. Lantas, apakah pernyataan para pakar tentang tertawa? Profesor Gunther Siegel, seorang gelotologi dari Berlin University, seperti dikutip BBC Online, melaporkan hasil penelitiannya bahwa tertawa terbahak-bahak selama 1 menit sama menyegarkannya dengan berolahraga selama 45 menit. Selain itu, sekelompok ilmuwan dari Vanderbilt University di Nashville, Tennessee, USA, juga menyatakan bahwa tertawa selama 10-15 menit bisa membakar 50 kalori, tergantung pada ukuran tubuh dan intensitas tawanya. Selain itu, tertawa terbahak-bahak membuat tubuh menjadi betul-betul rileks dan berfungsi sebagai pelepas stres. Pada waktu tertawa lepas, terjadilah hembusan nafas dan dorongan kuat yang membuat tubuh bergoyang di luar kendali. Hal ini terjadi karena adanya perintah dari otak yang menggerakkan banyak sekali otot. Diperkirakan setidaknya ada 80 otot wajah yang berkontraksi ketika tertawa, dan masih ditambah banyak otot-otot lainnya di sekujur tubuh. Perlu diketahui bahwa tertawa akan menolong kontraksi pada bagian bawah perut, bahu maupun dada, yang semuanya mampu meningkatkan daya kerja jantung. Tertawa juga membuat udara yang dihirup makin bertambah banyak, sehingga kebutuhan oksigen di seluruh jaringan tubuh bisa terpenuhi dengan lebih dari cukup. Branko Bokun dalam bukunya Humor Terapi menyatakan bahwa tertawa sanggup mengobati berbagai penyakit, mulai dari gangguan jiwa sampai kanker. Bahkan dapat juga menyembuhkan berbagai gangguan seksual. Pernyataan Branko Bokun ini secara tidak langsung diteguhkan oleh Norman Cousin yang memberikan kesaksian dalam bukunya The Anatomy of an Illness. Dalam bukunya tersebut, Norman Cousin menuturkan bahwa ia menderita penyakit yang membuatnya nyaris lumpuh, sehingga untuk bergerak di tempat tidur saja sangat sulit. Menurut dokter, kemungkinan dirinya untuk sembuh adalah 1:500. Berhubung tidak mempunyai harapan dan juga sudah tidak tahan lagi dengan penderitaannya, maka Norman Cousin mencoba alternatif pengobatan baru, yaitu terapi tertawa.
Ia secara khusus mengurung diri dalam ruangan yang dilengkapi dengan perangkat untuk menonton film-film komedi serta kartun-kartun lucu yang membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Hasilnya, dalam jangka waktu 8 hari setelah menjalani terapi tertawa, maka ia sudah bisa menggerak-gerakkan jari-jarinya tanpa merasa sakit. Hubungan antara tawa dan rasa sakit atau nyeri sudah diteliti oleh banyak ahli. Penelitian dengan menggunakan peralatan yang sangat canggih membuktikan bahwa tertawa 10 menit dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri selama 2 jam. Karena tertawa bisa merangsang otak menghasilkan hormon katekolamins yang berfungsi memicu produksi endorfin beta, yang efeknya sanggup menghilangkan rasa sakit atau nyeri pada bagian tubuh. Penelitian yang dilakukan Dr. Rosemary Cogan dari Texas Tech University, USA, semakin menguatkan hubungan antara tertawa dengan rasa sakit atau nyeri. Karena ia menemukan bukti bahwa tertawa bisa mengurangi rasa sakit atau nyeri, dan bukan hanya itu saja. Ternyata tertawa juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, Dr. Lee Berg, seorang imunolog dari Loma Linda University di California, USA, menyatakan bahwa tertawa mampu mengurangi peredaran epinefrin dan kortisol di dalam tubuh, yaitu 2 hormon yang menghalangi proses penyembuhan penyakit. Penelitian Profesor Dr. Lucille Nemhau dari Connecticut, USA, seorang pakar proses penuaan pada manusia, menyodorkan fakta bahwa tertawa bisa membantu orang-orang yang sudah tua renta untuk tetap awet muda, dan pada gilirannya juga akan membuat panjang umur. Hal ini seakan-akan meneguhkan ungkapan kuno dari negeri Cina yang berbunyi Idian Sanxiao Sebelio, yang berarti sehari bisa tertawa 3 kali, tidak akan mati muda. Sahabat-sahabat Kristus, saya tentu bisa melanjutkan dengan hasil-hasil penelitian dari para pakar lainnya. Tetapi saya khawatir hal itu justru akan buat kalian menjadi susah untuk tertawa, karena terlalu lama mendengarkan pemaparan saya. Oleh karena itu, cukuplah sampai di sini dan bergembiralah, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal pasal 17 ayat 22. Sebagai penutup, saya akan membagikan tips supaya sahabat-sahabat Kristus dapat bergembira setiap saat. Awalilah kehidupan di pagi hari setelah bangun tidur dengan hati yang gembira. Cobalah untuk tersenyum dan tertawa, karena awal yang baik menjanjikan sepanjang hari yang baik pula. Lalu, jalanilah kehidupan di sepanjang hari dengan hati yang gembira, seberat apapun beban hidup yang ditanggung. Karena hal itu jauh lebih baik daripada melakukannya sambil bersedih hati, mengeluh, bersungut-sungut, dan marah, yang hanya akan menambah beban hidup menjadi semakin berat. Kemudian akhirilah kehidupan di malam hari menjelang tidur dengan hati yang gembira. Cobalah untuk tersenyum dan tertawa, karena setidaknya untuk sepanjang hari yang sudah berhasil dilalui, dan mohonlah kepadanya untuk menuntun langkah kehidupan di hari selanjutnya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan
senang, hati yang gembira, Tuhan senang. Sahabat-sahabat Kristus, hidup berarti memilih. Oleh karena itu pilihlah untuk selalu bergembira. Sebagai contoh, suatu hari ada seorang jemaat yang meninggal. Istri saya bertanya, mengapa meninggal? Jawaban yang umum misalnya karena sakit, karena usia tua, karena kecelakaan, dan lain-lain. Tetapi istri saya justru mendapat jawaban karena nyawanya sudah putus. Istri saya kembali bertanya, mengapa nyawanya putus? Dijawab, karena nyawanya sudah tidak nyambung lagi. Jawaban-jawaban semacam ini jelas menjengkelkan dan sangat mungkin membuat hati menjadi susah untuk bergembira. Tetapi daripada hati menjadi galau, jengkel, atau marah, maka lebih baik pilihlah untuk tertawa saja, atau setidaknya tersenyumlah. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sahabat-sahabat Kristus, bergembiralah dan tertawalah. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin.